Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu berharap semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Materi kita berikutnya adalah elektrostatis. Bagian 1, temanya adalah gejala elektrostatis. Mengulang sedikit tentang materi pelajaran di kelas 7 bahwa setiap benda, setiap zat itu terdiri atas partikel-partikel yang sangat kecil yang selanjutnya disebut sebagai atom. Atom yang berasal dari kata atomos yang artinya tidak bisa dibagi-bagi lagi. Tetapi dalam perkembangannya kemudian ternyata bahwa atom itu masih bisa dibagi-bagi lagi, bisa diurai lagi. Setiap atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Dan sebenarnya di dalam inti atom itu sendiri selain terdapat muatan positif juga ada muatan yang netral. Muatan positif disebut proton, muatan negatif disebut elektron, dan neutron itu yang tidak bermuatan itu berada di dalam inti atom. Jadi bagian terkecil dari zat itu adalah atom. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Jadi proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron di dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti atom, energi elektron semakin kecil. Atom yang netral itu apabila jumlah proton dan elektronnya sama. Jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Atom dikatakan bermuatan positif kalau atom itu kekurangan elektron. Artinya jumlah elektronnya lebih sedikit daripada jumlah protonnya. Dan atom dikatakan bermuatan negatif apabila atom itu kelebihan elektron. Artinya jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Supaya lebih jelas, kita berikan gambaran untuk salah satu zat, misalnya zat padat. Dalam hal ini susunan partikelnya lebih rapat dan teratur. Ingat bahwa bagian dari suatu benda itu adalah molekul, bagian lebih kecil lagi yaitu atom. Nah, di dalam inti atom bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Yang sebenarnya di dalam inti atom itu selain terdapat proton juga elektron. Suatu atom dikatakan netral apabila jumlah proton dan elektronnya sama. Contohnya seperti ini. Intinya bahwa untuk atom-atom yang netral itu jumlah proton dan elektronnya sama. Elektron bergerak mengelilingi inti atom. Dan ingat lagi, di dalam inti atom sebenarnya selain terdapat proton juga terdapat neutron. Kita berikan contoh di sini untuk atom helium yang jumlah protonnya 2, elektronnya 2. Untuk atom litium, jumlah protonnya 3, inti atomnya terdapat 3 proton dan 3 neutron dan dikelilingi oleh 3 elektron yang mengelilingi inti atom litium. Di sini bahwa untuk atom litium ini mengapa ada 2 lintasan? Karena pada lintasan-lintasan tertentu elektron di dalam mengelilingi inti atom itu jumlahnya tertentu pula, memenuhi rumus 2n².
Jadi di lintasan pertama yang nanti selanjutnya disebut sebagai kulit K, itu maksimal hanya ditempati oleh 2N kuadrat. 2 N-nya itu 1 karena kulit pertama kuadrat. Jadi 2 kali 1 kuadrat 2. Kemudian 1 elektron lagi itu melintasi di kulit yang berikutnya. Kulit yang kedua disebut kulit K. Muatan listrik pada atom. Anak-anak, seperti tadi di depan Ibu jelaskan bahwa pada lintasan-lintasan tertentu jumlah elektron yang berada di sana jumlahnya tertentu. Memenuhi rumus 2N kuadrat. Artinya kulit pertama ini namanya kulit K. Jumlah maksimal elektron di kulit K berarti 2. Jumlah elektron maksimal di kulit kedua, kulit L, itu berarti berapa jumlahnya? 2N kuadrat. 8. Jumlah elektron di kulit ketiga yang boleh berada di sana itu adalah 2N kuadrat. Artinya 2 kali 3 kuadrat artinya sama dengan 18. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bahwa apabila elektron yang berada di kulit terluar dari atom natrium ini ada yang melepaskan diri dari kelompoknya, maka dalam hal ini dikatakan bahwa natrium ini kehilangan elektron. Nah, atom natrium yang tadinya netral karena mengalami kekurangan elektron karena satu elektronnya tadi berpindah. Maka atom natrium dikatakan bermuatan positif karena kekurangan elektron. Selanjutnya, bahwa atom klor menerima tambahan elektron dari luar dari atom natrium ini tadi, maka klor mengalami kelebihan elektron karena mendapat tambahan dari natrium tadi. Karena klor mengalami kelebihan elektron, maka dikatakan klor ini bermuatan negatif karena jumlah elektronnya nanti lebih banyak daripada protonnya. Nah, untuk berpindahnya elektron dari atom natrium ini dia membutuhkan energi yang dibutuhkan oleh elektron untuk melepaskan diri dari kelompoknya, dari gaya elektrostatis dengan elektron-elektron di dalam kelompoknya. Ini memerlukan energi, namanya energi ionisasi. Selanjutnya bahwa atom yang bermuatan listrik atau muatan listrik baik positif maupun negatif selanjutnya disebut ion. Jadi ion adalah atom yang bermuatan listrik baik muatan positif maupun muatan negatif. Bagaimana cara kita membuat suatu benda yang netral menjadi bermuatan listrik? Ada 3 cara, yaitu dengan cara penggosokan, konduksi, dan induksi. Kita bahas satu persatu cara memberikan muatan listrik pada benda dengan cara menggosok. Masih ingat anak-anak pelajaran pada waktu SD dulu? Yaitu dengan cara menggosokkan penggaris plastik pada rambut yang kering atau menggunakan kain wol. Maka pada saat penggosokan terjadilah perpindahan sebagian elektron dari kain wol ke penggaris plastik. Penggaris plastik yang tadinya netral mendapat tambahan elektron dari kain wol, akibatnya penggaris plastik bermuatan negatif karena jumlah elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Batang kaca
yang digosok dengan kain sutra. Batang kaca yang tadinya muatannya netral, jumlah proton elektronnya sama, saat digosok dengan kain sutra, sebagian elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Akibatnya, kaca mengalami kekurangan elektron. Dikatakan kaca bermuatan positif. Cara menjadikan benda bermuatan listrik yang berikutnya adalah konduksi. Konduksi itu memberikan muatan listrik suatu benda dengan cara menyentuhkan atau mendekatkan. Nah, kalian barangkali pernah mengalami tidak sengaja, maaf, semoga tidak terjadi lagi, kesetrum. Nah, seperti contoh ini juga, logam yang netral bila disentuhkan pada benda bermuatan listrik atau konduktor di sini, ini bermuatan positif konduktornya, maka logam yang tadinya netral menjadi bermuatan listrik. Demikian juga contoh di sampingnya ini. Logam yang tadinya netral disentuhkan pada konduktor yang bermuatan listrik negatif ini, akibatnya nanti logam ini juga bisa menjadi bermuatan listrik. Konduktor itu zatnya atau bendanya konduksi. Peristiwanya namanya konduksi, bendanya namanya konduktor. Pemberian muatan listrik secara induksi. Induksi artinya peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Benda netral yang didekati dengan benda yang netral pula tidak terjadi apa-apa. Tapi benda netral yang didekati benda bermuatan listrik, contohnya di sini adalah muatan listrik positif, maka benda yang netral tadi sebagian elektronnya itu akan berpindah. Dikatakan cara ini adalah induksi. Memberikan muatan listrik pada benda dengan cara induksi. Benda yang netral, bila didekati benda bermuatan listrik, maka dia akan menjadi bermuatan listrik, benda yang netral tadi. Jenis muatan yang didapatkan adalah berlawanan dengan jenis muatan yang mendekatinya. Jadi kalau benda netral didekati secara induksi oleh benda bermuatan listrik positif misalnya, maka dia akan menjadi bermuatan negatif. Prinsip kerja induksi listrik ini diterapkan pada elektroskop. Untuk apa elektroskop? Adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik ataukah tidak. Juga bisa untuk mengetahui jenis muatan listrik suatu benda. Nah, elektroskop itu bendanya seperti ini. Bagian terpenting yang terdapat pada elektroskop adalah kepala elektroskop, kemudian batang konduktor, bagian di bawahnya itu adalah daun elektroskop yang terbuat juga dari konduktor. Supaya bentuknya lebih baik dan proses penggunaannya gampang, diberikanlah di sini dinding kaca. Prinsip kerja elektroskop bahwa pada saat elektroskop itu netral, tidak bermuatan listrik, daun-daun elektroskop tertutup. Saat elektroskop itu bermuatan listrik, maka daun-daun elektroskopnya akan membuka. Muatan listrik pada elektroskop dengan cara induksi. Pada saat keadaan netral, artinya jumlah proton elektron pada elektroskop ini sama, daunnya menutup. Apabila elektroskop ini didekati oleh benda bermuatan, contohnya muatan positif, maka kepala elektroskop yang didekati benda bermuatan positif ini tadi, elektron dari daun-daun elektroskop akan menuju ke atas, ke kepala elektroskop. Dan
Pada daun-daun elektroskop di sini dia akan membuka. Karena muatannya sejenis pada daun-daun ini tadi, sehingga membuka. Jadi tolak menolak itu ya. Nah, apabila kepala elektroskop kemudian kita sentuh, maka kepala elektroskop yang kita sentuh dengan tangan itu tadi, elektron dari bumi mengalir menuju elektroskop dan menetralkan daun-daun elektroskop. Maka daun elektroskop akan menguncup kembali. Intinya, elektroskop menjadi bermuatan negatif karena menerima tambahan elektron dari bumi. Prinsipnya dalam hal induksi listrik ini bahwa jenis muatan benda yang diinduksi berlawanan jenis muatan benda penginduksinya. Bagaimana petir itu terjadi? Sebelum hujan badai, awan dalam keadaan netral. Karena hujan badai terjadi gesekan antara partikel-partikel awan dengan udara atau awan dengan awan itu sendiri, menyebabkan awan menjadi bermuatan listrik. Kalau awan itu melewati gedung yang tinggi, muatan negatif dari dasar awan akan menginduksi bangunan yang tinggi, pohon-pohon yang tinggi, bagian bumi yang lebih tinggi. Bila muatan pada awan bertambah, gaya elektrostatis akan memaksa muatan listrik negatif dari awan itu meloncat secara tiba-tiba ke puncak gedung, ke bangunan yang tinggi, ke pohon-pohon yang tinggi, disertai dengan bunga api listrik. Pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba ini menghasilkan bunga api listrik yang selanjutnya kita sebut sebagai petir. Loncatan muatan melalui udara ini menghasilkan cahaya yang kuat, sering kita sebut sebagai kilat, yang suhunya tinggi, jadi panas, menyebabkan udara mengalami pemuaian yang mendadak. Ingat bahwa udara, gas, itu mengalami pemuaian yang paling besar. Pemuaian udara yang mendadak ini menghasilkan bunyi ledakan yang kuat, menggelegar. Selanjutnya sering disebut sebagai guntur. Petir bisa terjadi dari awan ke bumi, dari bumi ke awan, atau dari awan ke awan. Untuk menghindarkan gedung-gedung yang tinggi itu tersambar petir, maka kemudian seorang yang pertama membuat penangkal petir ini namanya Benjamin Franklin, membuat penangkal petir. Bagaimana cara kerja penangkal petir? Pada saat awan yang bermuatan listrik itu mendekati gedung yang besar, elektron bagian bawah dari awan ini diterima oleh antena dari penangkal petir ini tadi. Selanjutnya muatan negatif atau elektron dari awan itu dialirkan ke tanah, maka gedung ini aman dari ledakan akibat petir itu. Ya. Anak-anak, kita sudah akrab dengan apa itu generator dalam kehidupan sehari-hari. Generator itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pertama kali generator dibuat oleh Van de Graaff dengan tenaga yang besar yang dihasilkan itu. Jadi mesin pembangkit listrik statis yang sangat besar disebut generator Van de Graaff. Seperti apa generator Van de Graaff? Bagian terpenting yang terdapat di dalam generator itu adalah 2 silinder logam yang dihubungkan dengan karet, sabuk karet ini diputar, kemudian gerakan gesekan yang berulang kali itu menghasilkan energi listrik yang besar. Energi listrik ini akan
meloncat ke bagian bola bagian luar ini, selanjutnya energinya itu akan diubah dan disalurkan ke alat-alat yang lain. Biasanya kalau orang yang punya kerja atau kantor-kantor yang besar punya alat ini supaya apabila terjadi gangguan listrik yang padam bisa digunakan. Anak-anak, demikian tadi yang bisa Ibu sampaikan kaitannya dengan gejala kelistrikan. Semoga akan memudahkan kalian di dalam pemahaman dan selanjutnya bisa mengembangkan ilmu yang kita dapatkan untuk yang lebih bermanfaat lagi. Kalian bisa berinovasi menciptakan alat-alat listrik yang lain. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.